Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tidak Berjuansyah dari kelompok 8 ingin menjelaskan latar belakang. Deteksi birahi pada ternak merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program inseminasi buatan. Penentuan waktu birahi yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan program inseminasi buatan. Deteksi birahi dapat dilakukan melalui pengamatan visual ternak. Beberapa tanda-tanda yang tampak yaitu sering melongo, vulva agak bengkak, memerah dan hangat, vulva keluar lendir yang jernih, dan serviks yang tegang. Pengenceran semen merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan program inseminasi buatan. Pengenceran semen bertujuan menambah volume semen dari hasil penampungan semen ternak penjantan unggul. Semen diencerkan menggunakan bahan pengencer atau stock solution tertentu sebagai tambahan nutrisi untuk semen. Hasil pengenceran semen digunakan sebagai upaya perkawinan buatan untuk ternak betina dengan jumlah yang banyak dalam sekali ejakulasi pejantan, sehingga penggunaannya lebih efisien. Yang ketiga, inseminasi buatan adalah salah satu jenis perkawinan ternak secara buatan sebagai upaya meningkatkan mutu genetik keturunannya. Program IB sebagai teknologi tepat guna digunakan untuk memperbanyak populasi ternak. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh keterampilan inseminator dalam memposisikan semen ternak betina itu sendiri, ketepatan waktu inseminasi, deteksi birahi, handling semen, dan kualitas semen, terutama motilitas pasca towing atau post-towing motility. Tujuan dari praktikum acara 5 ini adalah agar mahasiswa dapat melakukan inseminasi buatan pada hewan ternak, mendeteksi birahi pada hewan ternak, mendeteksi kebuntingan dengan menggunakan diagestek, melakukan pengenceran semen, membaca kode Strauss, serta mengisi form recording. Nah, lalu manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan dan melakukan proses inseminasi buatan. Mahasiswa juga mampu mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Mahasiswa mampu mendeteksi terjadinya estrus atau birahi ternak, dapat membaca kode yang tertera pada Strauss semen beku, dapat membaca dan menulis form recording ternak, mengenal beberapa metode deteksi kebuntingan ternak, serta melakukan deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal, palpasi puting, dan diagestek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang meliputi alat dan bahan. Jadi di sini aku akan menjelaskan alat dan bahan acara 5, yaitu alat yang digunakan pada praktikum adalah alat inseminasi buatan, meliputi containing straw, terus pinset, terus habis itu ada box air air hangat, terus habis itu termometer, tisu, terus ibegun, cutter straw, plastik sheet, plastik glover, dan tali tambang. Terus kalau bahannya ada yang digunakan yaitu air hangat, urin ternak yang bunting dan tidak bunting. Terima kasih. Metode yang dilakukan pada praktikum inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan yaitu meliputi pengenalan alat IB, kemudian melakukan palpasi atau perabaan yang bertujuan untuk mendeteksi kebuntingan pada seekor ternak yang terdiri dari palpasi puting dan palpasi rektal atau palpasi abdominal, serta mendeteksi kebuntingan ternak dengan bantuan cairan yang bernama GA-Gesdec, di mana cairan tersebut akan digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada seekor ternak melalui urin. Proses pengenceran semen berkaitan erat dengan penggunaan semen beku untuk proses inseminasi buatan. Proses pengenceran semen memiliki tujuan untuk memperbanyak volume semen, melindungi spermatozoa dari cold shock, menyediakan buffer untuk mempertahankan pH, tenggaran osmotik, dan keseimbangan elektrolit, dan mencegah kemungkinan terjadinya pertumbuhan bakteri. Pengenceran dilakukan satu tahap pada suhu ruangan. Semen dilarutkan dengan bahan pengencer secara perlahan-lahan. Bahan pengencer spermatozoa yang banyak dipakai yaitu bahan kimiatris yang ditambahkan dengan kuning telur ayam. Pengolahan semen kambing banyak menggunakan kuning telur sebagai bahan pengencer. Kuning telur banyak mengandung zat lecithin yang digunakan sebagai pelindung membran sperma secara ekstraseluler. Lecithin kuning telur akan berubah menjadi lisolecithin dan asam lemak oleh enzim fosfolipase A
yang terdapat pada semen kambing. Sedangkan penggunaan kuning telur yang ditambahkan pengencer tris maupun susu skim pada semen ayam menunjukkan bahwa pergerakan spermatozoa yang lambat. Ya, bertemu lagi bersama Kayla. Di sini saya akan menjelaskan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi yang dapat memberikan peluang bagi pejantan unggul untuk menyebarluaskan keturunannya. Di mana penggunaan pejantan pada kawin alam terbatas dalam meningkatkan populasi ternak. Karena setiap ejakulasi dapat membuahi seekor betina. Inseminasi buatan juga suatu teknologi dapat guna memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas ternaknya itu. Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi yang dapat dalam reproduksi ternak yang memiliki tujuan dalam mempercepat peningkatan mutu genetik ternaknya, dan itu mencegah penyebaran penyakit reproduksi yang ditularkan melalui perkawinan alam, meningkatkan efisien penggunaan pejantan unggul serta menurunkan atau menghilangkan biaya investasi pengadaan dan pemeliharaan ternak pejantan inseminasi buatannya itu. Terima kasih. Nama saya Fadila Soraya Utami dari kelompok 8 kelas IRTB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan cara untuk mendeteksi apakah ternak tersebut sudah memasuki masa birahi atau belum dengan melihat tanda-tanda yang ada pada tubuh ternak. Deteksi birahi menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan reproduksi. Metode untuk deteksi birahi adalah dengan metode eksplorasi rektal, yaitu metode siklus estrus yang dapat dilakukan pada ternak besar seperti pada sapi, dengan cara palpasi uterus melalui dinding rektum untuk meraba pembesaran yang terjadi pada uterus dan fetus. Tanda-tanda birahi pada ternak betina antara lain yaitu tampak gelisah, mengibas-ngibaskan ekor, menaiki sesama, nafsu makan berkurang, vulva bengkak berwarna agak kemerahan, dan vagina keluar cairan putih agak pekat. Untuk membandingkan tingkat intensitas birahi ini ditentukanlah skor intensitas birahi dari angka 1 sampai dengan 3, yakni skor 1, gejala birahi kurang jelas, lalu skor 2, gejala birahi intensitasnya sedang, dan yang terakhir skor 3 yaitu gejala birahi intensitas jelas. Tahap inseminasi buatan pada unggas. Pertama, prosesnya adalah melakukan penampungan semen terlebih dahulu dengan tingkat motilitas yang baik dan abnormalitas yang kecil. Setelah itu, semen dilakukan pengenceran semen dalam rangka tetap menjaga kualitas dari semen tersebut dengan perbandingan semen dan pengencer 1:1. Selanjutnya, setelah semen dilakukan pengenceran, maka proses IB bisa dilaksanakan. Ayam jantan dan betina dikandangkan secara terpisah dengan kandang masing-masing. Pada prosesnya, inseminasi menggunakan alat fluid sebagai penginjeksi. Ayam betina akan dirangsang sama halnya pada penampungan semen pada ternak betina supaya semen bisa diinjeksikan ke ternak betina pada ternak ruminansia. Proses inseminasi pada ternak sapi diawali dengan mencairkan semen terlebih dahulu dengan cara meletakkannya pada air hangat atau pada air yang mengalir. Semen atau straw dimasukkan ke air dengan suhu badan 370 Celcius karena ini merupakan suhu tawing yang bagus. Suhu tawing yang baik yaitu 370 Celcius. Setelah ditawing, semen dikeluarkan dari air dan dikeringkan menggunakan tisu. Masukkan semen atau straw ke dalam gun dan ujungnya yang mencuat dipotong menggunakan gunting. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada gun yang berisi straw. Kemudian, bau sapi yang telah disiapkan menunjukkan kandang jepit dan ekornya diikat. Sapi yang akan digunakan untuk inseminasi buatan harus dalam keadaan berahi sempurna. Inseminasi buatan dilakukan pada sapi yang tingkat berahinya sudah sempurna, seperti vulva membengkak, sarang mengelenguh, mengeluarkan lendir, saling menaiki dan gelisah. Petugas IB menggunakan sarung tangan atau glove terlebih dahulu dan memasukkan tangan ke rektum hingga menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks.
Dan apabila rektum terdapat kotoran maka dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian semen disuntikan pada badan uterus. Apabila sudah disuntikan, keluarkan gun tersebut dari uterus dan serviks secara perlahan-lahan. Bertemu lagi bersama saya Kayla Kalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang recording. Recording adalah catatan segala kejadian mengenai ternak yang dipelihara yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang objektif didasarkan atas fakta yang ada sehingga keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang baik. Sistem recording yang dilakukan dalam usaha peternakan dapat bervariasi sesuai dengan tujuan usaha, branding atau fatting, terus dan jenis ternak yang dipelihara. Sebagai contoh, pada usaha breeding, recording aspek reproduksi menjadi hal yang utama. Sedangkan pada usaha fattening, average daily gain atau ADG merupakan parameter yang penting dalam mengetahui tingkat pertumbuhan ternak. Jenis ternak yang dipelihara juga menentukan. Terima kasih. Faktor keberhasilan IB dipengaruhi oleh pengetahuan peternak dalam gejala birahi, pelaksanaan inseminasi buatan, pengalaman inseminator dan kualitas sperma. Selain faktor tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan adalah fertilitas, keterampilan inseminator, deteksi birahi, waktu inseminasi, jumlah sperma, dosis inseminasi, dan komposisi semen. Kelebihan dari inseminasi buatan yaitu meningkatkan kualitas keturunan, mampu mengatur jarak kelahiran ternak, dapat menyimpan sperma dengan kualitas yang baik sehingga dapat digunakan di beberapa waktu ke depan. Biaya lebih hemat dan dapat terhindar dari penyakit kelamin yang menular. Kekurangan dari inseminasi buatan yaitu sulit terjadinya kebuntingan apabila waktu pelaksanaan tidak tepat, membutuhkan keterampilan lebih, mudah terkena distokia atau kesulitan dalam kelahiran, dapat menurunkan kualitas keturunan berikutnya apabila menggunakan semen beku yang sama. Ya, nama saya Muhammad Dimas Saputro dari kelompok 8 IRTB. Saya akan menjelaskan tentang deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah metode yang memiliki tujuan dalam hal mengidentifikasi ternak yang bunting atau tidak bunting segera setelah perkawinan atau inseminasi. Macam-macam metode deteksi kebuntingan adalah DA-GES, palpasi puting, palpasi rektal. DA-GES merupakan metode uji kebuntingan ternak yang menggunakan urin sebagai bahan uji. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan pada ternak dengan cara memeriksa keadaan puting ternak. Lalu metode palpasi rektal merupakan metode yang dilakukan dengan meraba bagian uterus melalui dinding rektum atau anus untuk merasakan ada tidaknya perbesaran yang terjadi selama kebuntingan atau ada tidaknya membran fetus maupun fetus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DEA-GES. DEA-GES merupakan metode uji kebuntingan ternak yang menggunakan urin sebagai bahan uji. Urin ternak yang bunting mengandung estrogen dalam estradiol 17 alfa. Hal ini dikarenakan ternak yang bunting akan memproduksi hormon progesteron dan estrogen. Hormon progesteron dibutuhkan untuk menjaga janin dalam ternak. Sedangkan hormon estrogen belum dibutuhkan oleh ternak, sehingga dibuang melalui urin dalam bentuk estradiol 1,7. Di mana estradiol tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan ternak. Metode hormonal atau DEA-GES memiliki konsistensi 87,27% dan akurasi 87,58%, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan ternak secara dini dan akurat. Kelebihan dari penggunaan metode ini lebih mudah dan cepat, serta penggunaan metode ini dapat dilakukan pada ternak yang memiliki usia kebuntingan dini 21 hari setelah dikawinkan. Hasil uji contoh yang telah dilakukan menghasilkan satu ternak bunting dan satu ternak tidak bunting. Terima kasih.
Palpasi puting merupakan salah satu metode deteksi kebuntingan pada ternak dengan cara memeriksa keadaan puting ternak. Jika puting sudah membesar dan menjadi berwarna putih, maka dapat dipastikan bahwa ternak tersebut dalam keadaan bunting. Cara yang lain yaitu puting betina yang sedang bunting, ketika dipencet akan keluar cairan berwarna bening. Deteksi kebuntingan dengan cara palpasi puting dapat dilakukan ketika usia kebuntingan sudah memasuki trimester akhir, karena tingkat keakuratannya akan lebih tinggi jika dibandingkan pada usia kebuntingan di trimester awal. Syarat untuk melakukan deteksi kebuntingan dengan metode palpasi puting yaitu ternak betina sudah dilakukan inseminasi selama 3 bulan yang lalu. Jika kurang dari waktu tersebut, maka penggunaan metode ini dianggap kurang efektif dan akan lebih sulit dalam mendeteksinya. Deteksi kebuntingan menggunakan metode palpasi puting memiliki tingkat keakuratan sebesar 80-90%. Namun, tingkat akurasi metode ini jika digunakan pada ternak ruminansia kecil tidak begitu tinggi, sehingga harus dikombinasikan atau diuji lebih lanjut dengan metode deteksi kebuntingan yang lain seperti USG. Perkenalkan, saya Alicia Novaladita dari kelompok 8 IRTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian palpasi rektal, di mana palpasi rektal ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada seekor ternak, dan biasanya ternak yang digunakan yaitu merupakan ternak besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Metode palpasi rektal ini dilakukan dengan meraba bagian dinding uterus melalui rektum atau anus untuk merasakan ada tidaknya fetus, di mana keberadaan fetus tersebut akan mendeteksi bahwa ternak tersebut tengah bunting atau tidak. Metode palpasi rektal ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan sampai bagian lengan pada rektum atau anus ternak besar atau sapi betina untuk merasakan tanda-tanda adanya kebuntingan, seperti merasakan ada tidaknya fetus melalui dinding uterus, di mana palpasi rektal ini memiliki tingkat keakuratan hampir 100%, tergantung dari pengalaman serta keterampilan si pemeriksa. Selanjutnya adalah palpasi abdominal. Palpasi abdominal adalah metode palpasi dengan perabaan uterus melalui dinding rektum atau anus untuk meraba apakah terjadi pembesaran yang terjadi selama kebuntingan atau adanya membran fetus. Keuntungan dari metode ini ialah metode ini cukup akurat, cepat, dan relatif murah. Namun dibutuhkan pengalaman bagi peternak yang melakukannya sehingga dapat tepat dalam diagnosis ternak. Metode ini dilakukan dengan meraba perut atau abdominal dari ternak. Apabila terasa seperti ada fetus yang bergerak, menandakan adanya kebuntingan. Akurasi palpasi abdominal untuk deteksi kebuntingan tergantung dengan usia kebuntingan ternak itu sendiri. Biasanya tingkat akurasi palpasi abdominal adalah sebesar 82%. Pada trimester akhir, fetus akan lebih terasa pergerakannya daripada trimester awal. Yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan, yakni inseminasi buatan atau IB adalah suatu metode perkawinan buatan menggunakan suatu alat yang disebut insemination gun atau IB gun dengan bantuan tenaga ahli yang disebut inseminator. IB dilakukan dengan melibatkan dua individu secara langsung dengan menggunakan semen beku. Semen beku ini didapat dari proses pengenceran semen. Proses pengenceran semen memiliki tujuan untuk memperbanyak volume semen, melindungi spermatozoa dari cold stock, menyediakan zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa, menyediakan buffer untuk mempertahankan pH, tekanan osmotik, dan keseimbangan elektrolit, mencegah kemungkinan terjadinya pertumbuhan kuman. Deteksi birahi merupakan cara untuk mendeteksi apakah ternak sudah memasuki masa birahi atau belum, dengan melihat tanda-tanda yang ada pada ternak. Deteksi birahi menjadi salah satu hal yang penting dalam pengolahan reproduksi, karena jika salah ketika mendeteksi birahi, maka akan terjadi kesulitan, bahkan kegagalan dalam perkawinan. Deteksi kebuntingan dini dilakukan untuk mengetahui ternak yang bunting ataupun tidak bunting segera setelah dikawinkan.
sehingga waktu produksi yang hilang akibat infertilitas dapat segera ditangani dengan tepat. Metode deteksi kebuntingan yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak antara lain adalah metode hormonal atau DAGSDEC, metode palpasi yakni palpasi abdominal, palpasi puting dan palpasi rektal, serta non-return to estrus atau NR, dan yang terakhir ultrasonografi atau USG. Selanjutnya saran untuk praktikum ini harus dilakukan secara teliti agar lebih mudah dipahami dan pengamatan oleh praktikan dapat dilakukan dengan baik dan lebih maksimal agar hasil serta ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.